Salam damai sejahtera kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kata-kata bijak dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kepada orang-orang yang telah menemukan kebenaran melalui pelayanan beliau tentunya. Bagaimanakah kata-kata bijak dari beliau? Berikut ini adalah rangkumannya yang saya kutip dari dinding Facebook beliau. Semoga menjadi berkat. Amin. Semakin menyala, biarlah kemuliaan Tuhan Yesus semakin menyala atas bangsa ini. Kamu tetap pakai jilbab, jangan ubah KTP. Tuhan melihat hati, jaga diri dalam segala hal. Sekarang kamu anak saya, anak karena ikut Yesus, Raja Damai. Air matamu ditampung dalam kirbat ilahi, dan akan dikembalikan semua itu dalam hidupmu. Oleh karena kemurahan Tuhan, mereka jadi tambah semangat karena saya kunjungi mereka di rumahnya. Dulu tidak kenal Tuhan, tapi sekarang fanatik kepada Kristus. Setiap saya cerita, meneteskan air mata tanda cinta mula-mula telah tumbuh dalam hatinya. Datanglah Yesus, menangis. Ceritanya seru, hatinya lembut. Umur baru 22 tapi dah dewasa. Banyak air mata dalam hidupnya. Kurang disukai orang tua, ayah galak, sering dipukul, padahal perempuan cantik pula. Bapaknya bangkrut, akhirnya hidup susah, rumah terbakar. Kemudian dia bangun rumah untuk keluarganya dari keringat sendiri. Menyekolahkan adik-adik, tapi belum cukup juga kebaikannya sebagai pengabdian untuk keluarga. Ibu juga tidak puas, terima uang baru senang. Belum seminggu, ibunya sudah menghina dan memarahinya lagi. Adiknya kelas 3 SMU tangannya patah, dipukul bapaknya, minder dan jarang ngomong. Pemalu, apa cita-citamu nak? Tanyaku, membahagiakan orang tua dan menyekolahkan semua adik-adikku. Masa Covid pun menambah sedih hidupnya. Dia sudah punya hati Kristus dalam dirinya. Mula mengenal Yesus karena ada oma Kristen diusir anaknya, lalu memberikan dia tumpangan di rumah yang dibangun tadi. Ajaib mendengar lagu di HP oma lembut. Kasih dari surga mengalir di hatiku, mengalir dari tahta surgawi. Mengalir, dia menyanyikan sesegukan suara iba yang ditahan. Dia menangis sejadi-jadinya, oma diusir anaknya sendiri, dirinya sendiri, dibenci oleh orang tuanya sendiri. Aneh ini zaman, tapi dari situ, dia mencari video pendeta Saifuddin Ibrahim, ditonton terus, dan mulai mengenal Yesus Kristus. Saya dan istri bertemu dengan anak ini di hotel tempat kami berpuasa dan berdoa. Ketika saya dan istri doakan, dia menangis banjir air mata sukacita terima Yesus. Saya sendiri menangis karena cerita dia sedih seru sekali. Baru kali ini saya terbawa haru dan bangga menemukan anak rohani yang luar biasa. Sekarang kamu anak saya, kata saya, tambah nangis dia. Selamat datang nak dalam keluarga Yesus. Selamat menerima Yesus. Dia akan mengembalikan semua berkat yang telah dijanjikan dia 100 kali lipat. Air matamu ditampung dalam kirbatnya dan akan dipuaskan hatimu. Abi menunggu kamu baptis besok ya. Tuhan Yesus bilang ke kamu, aku mengasihimu. Jangan sedih lagi. Sepasang jiwa. Yesaya 42 ayat 10-11. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Jiwa manusia gampang tersentuh oleh Kristus. Ceritakan saja Yesus yang luar biasa maka mereka akan datang kepadanya. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Suami istri ini kerjanya pemulung, anak satu, biar anaknya ini memanggil saya kakek, mereka akan tinggal dengan orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Roh Kudus di kebun yang sudah saya siapkan. Jangan menganggap sepele karena pekerjaannya, jangan menghina karena tampang. Tuhan akan memenuhi Indonesia dengan orang yang tidak dihargai bahkan oleh keluarganya sendiri. Ingat Tuhan melihat hati.
Saya berjanji untuk melayani mereka dengan segala daya dan kemampuan saya. Indonesia bagi Kristus. Haleluya. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 jelas sekali dikatakan bahwa firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Begitu saya menemukan ayat ini, oh, ternyata tidak ada nabi selain Bani Israel. Dan firman Tuhan hanya Alkitab. Lalu saya bertanya, kenapa di dalam Al-Quran Muhammad menyatakan, surat Yunus ayat 94, di sana dikatakan, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Hei Muhammad, jika kamu ragu tentang apa yang kuturunkan kepadamu, yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ternyata saya buka Alkitab, tidak ada satupun yang merujuk kepada kedatangan Nabi Muhammad. Apalagi tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad. Udah jelas, firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Dan kita tahu bahwa kedatangan Muhammad itu adalah 600 tahun setelah Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat dari seluruh nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran, ada 25 nabi, satu-satunya nabi Arab hanya Muhammad. Semuanya ada beberapa nabi, semuanya dari Bani Israel, dan ada beberapa nabi yang tidak dikenal oleh Alkitab. Seperti Nabi Su'aib, tidak ada dalam Alkitab. Nabi Idris, tidak ada dalam Alkitab. Ini cerita dari mana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Apalagi kalau kita buka Roma 3, ayat 1 dan 2, apakah kelebihan Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak. Pertama-tama, firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Bani Israel, kepada Yahudi, bukan kepada bangsa manapun. Dan saudara tahu sejarah Islam, itu Muhammad datang dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan Arab, dalam hukum rimba, hukum padang pasir, hukum yang tidak dikenal dalam Alkitab, termasuk Mesir. Itu adalah hukum kegelapan, pindah dari kegelapan. Maka saya adalah pindah dari jahiliyah kepada kehidupan yang benar menurut Alkitab. Jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak diperlukan lagi, karena cukup dengan firman Tuhan yang datang dari Bani Israel. Karena keselamatan itu datang dari Yahudi, bukan dari bangsa manapun. Ini adalah kemurahan Tuhan di dalam pelayanan saya. Dan apa yang saya beritakan, apa yang saya sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang, kamu terima Yesus, kamu selamat. Kamu tolak, kamu yang rugi. Nah, itu yang selalu saya sebutkan. Dan saya keliling kemana-mana tempat saya berkhutbah dan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Sudah banyak orang Muslim yang saya ketemu dan mereka semua terima Yesus Kristus. Kuncinya, saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus Kristus. Saya menulis dalam buku saya, kesaksian saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya lakukan, saudara-saudara, dan saya buktikan, dan saya selaraskan dengan apa yang menjadi visi, misi saya, sesuaikan dengan kitab suci, Injil, keselamatan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Tentunya yang telah kita lihat di awal video tadi hanyalah sedikit orang dari banyak orang yang telah menemukan kebenaran melalui pelayanan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan tugas kita adalah mendoakan mereka yang telah menemukan kebenaran.
karena sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Dan tidak lupa pula kita mendoakan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim beserta keluarganya agar sehat selalu. Amin.